semuanya, kali ini kami akan membahas mengenai HAM, hal-hal yang terkandung dalam HAM, dan contoh pelanggaran HAM di dalam masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda Adelia Putristorus dari kelas 12 IPA 1. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan, yang patut dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Hak asasi manusia bersifat kodrati, artinya hak tersebut adalah kodrat manusia dan kepunyaan manusia itu sendiri. HAM bersifat universal, artinya HAM berlaku untuk umum di seluruh dunia yang menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. Hak asasi manusia bersifat langgeng, yang artinya hak asasi manusia sudah ada sejak dalam kandungan hingga meninggal. Hak yang tidak dapat dikurangi, yaitu pertama, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak diakui di hadapan hukum, dan tidak dituntut hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hal-hal tersebut dapat dilakukan pembatasan, seperti hak seseorang dapat dibatasi undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak memiliki tempat tinggal, namun orang lain tidak berhak menggusur atau mengganggu tempat tinggal orang lain, walaupun untuk membangun tempat tinggalnya sendiri, atau pemerintah tidak berhak semena-mena menggusur tempat tinggal orang lain tanpa prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, pemerintah wajib melindungi HAM, serta memajukan dan memenuhi hak-hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib menghormati HAM. Tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat memiliki hak untuk beribadah secara bebas dan tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberi perlindungan. Contohnya, ada seseorang yang menyampaikan haknya melalui ekspresi, lantas ada orang lain melakukan protes, maka negara seperti polisi harus melindungi pelaku yang menyampaikan ekspresinya. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM, artinya harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM, supaya lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Pemerintah wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan buku pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib dalam kegiatan bermasyarakat. Namun, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib dibatasi oleh undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, serta mencabut hak asasi orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran HAM. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari permasalahan negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua manusia. Laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM. Berikut merupakan pelanggaran HAM di masyarakat. Yang pertama, menghalangi kebebasan seseorang pemeluk agama untuk beribadah, melakukan pencurian atau pengambilan paksa hak orang lain. Ketiga, menghalangi dan enggan menghargai pendapat seseorang. Dan keempat, pencemaran nama baik. Berikut merupakan contoh pelanggaran HAM di masyarakat. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia rupanya tidak hanya terjadi di dalam masyarakat, melainkan di area sekolah. Pelanggaran HAM di sekolah contohnya yang pertama adalah usaha untuk mengganggu siswa lain dengan mengejek, mencemooh, dan menyiksanya. Yang kedua, siswa dianiaya atau dipalak teman-temannya. Tiga, secara sengaja terlibat tawuran antara pelajar, sesama teman satu sekolah atau sekolah lain. Empat, seorang guru yang melakukan diskriminasi dengan membeda-bedakan murid satu dengan yang lainnya.
5. Seorang guru melakukan hukuman fisik pada muridnya seperti dicewer, dipukul, dan sebagainya. Berikut saya sajikan pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah. Kasus ini sudah sering terjadi di sekitar kita. Kasus ini adalah kasus bully yang terjadi di sekolah yang dilakukan oleh teman-teman. Ini tentu merupakan salah satu pelanggaran HAM karena mengganggu psikis seseorang dan kebebasannya di muka umum. Sekian dari hasil penjelasan kami semua. Bila ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Terima kasih.